Halo semuanya, semoga semua berbahagia dan dalam keadaan sehat sentosa. Sebelum menyaksikan video, mari kita berkenalan dengan kelompok 5. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu Rian Ersyad Hakim, Maritza Alia Gofara, Dita Salsabila Linda, Anastasia, Faiza Aulia, dan Frestiani Rahadiansi Toresmi. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai isu kesenjangan infrastruktur di Indonesia yang tidak kunjung teratasi beserta solusi yang kami tawarkan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Pendidikan formal merupakan salah satu aspek paling penting dalam kehidupan. Pendidikan formal berperan sebagai fasilitator bagi orang-orang yang berada di hierarki ekonomi bawah untuk menaiki tangga perekonomian dan mencapai kesejahteraan. Sejauh ini, pemerintah telah menerapkan beberapa program bantuan, misalnya melalui program-program seperti Dana BOS dan KIP, serta wajib sekolah 12 tahun yang dimaksudkan untuk mempermudah akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, masih terlihat perbedaan yang sangat kontras antara sekolah yang berada di daerah pinggiran dengan sekolah yang berada di daerah kota, mulai dari sarana dan prasarana fisik seperti gedung sekolah, hingga indikator non-fisik seperti kualitas pengajar dan lulusan. Adanya kesenjangan infrastruktur pendidikan tentunya mempersulit usaha untuk menyamaratakan taraf perekonomian masyarakat Indonesia. Belum lagi mengingat fakta bahwa persebaran sekolah di Indonesia tidak merata. Bahkan, daerah yang sangat terpencil seringkali tidak memiliki fasilitas sekolah sama sekali. Pemerataan pendidikan menjadi hal penting dalam iklim demokrasi karena semua anak bangsa berhak untuk mengenyam pendidikan secara layak. Salah satu penyebab utama ketertinggalan mutu pendidikan di Indonesia adalah kurangnya pemerataan pendidikan, khususnya dalam bidang pemerataan sarana fisik sekolah. Misalnya, ketersediaan gedung-gedung sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Kurangnya perencanaan dalam penentuan letak suatu sarana pendidikan diklaim menjadi penyebab utama tidak seimbangnya ketersediaan gedung-gedung sekolah. Persebaran penduduk di lokasi tertentu turut mengakibatkan tidak terakomodasinya kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infrastruktur memiliki arti yang sama dengan prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses seperti usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Pengertian lain menjelaskan bahwa infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial serta ekonomi. Isu kesenjangan infrastruktur dapat dikaitkan dengan etika Pancasila yang terkandung dalam masyarakat Indonesia. Etika Pancasila dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem etika dapat dijadikan sebagai landasan analisis untuk berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak menghilangkan semangat kebangsaan negara yang berjiwa Pancasilais. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi wujud dari sistem etika yang tidak hanya menekankan kewajiban saja, melainkan juga kemerataan hak setiap warga negara Indonesia. Adanya kesenjangan infrastruktur pendidikan menunjukkan bahwa etika Pancasila, terutama sila kelima, belum terimplementasi seutuhnya. Dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur pendidikan, kelompok kami menggagaskan pembentukan komunitas mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual muda bangsa diharapkan aktif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan aktual. Dengan melakukan pelayanan masyarakat berbasis komunitas, mahasiswa Indonesia dapat membantu pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang merata antara kota dengan daerah. Anggota komunitas mahasiswa akan pergi ke daerah yang kekurangan infrastruktur pendidikan
dan tinggal bersama warga untuk beberapa minggu dalam rangka saling mengakrabkan diri. Selama tinggal di sana, mahasiswa mengobservasi masalah, menampung aspirasi, dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Kegiatan selama di lokasi akan dipublikasikan ke media sosial seperti YouTube dan TikTok dengan mencantumkan tagar #bantu warga beserta nama daerah untuk menggalang dana sumbangan. Komunitas juga mengumpulkan para sukarelawan yang berempati dan ingin turut serta dalam pembangunan fasilitas pendidikan di lokasi target kegiatan.